Suami menalaku tepat di malam takbiran hari raya dengan alasan aku mandul. Akan aku balas perbuatanmu, Mas. Suara takbir lirih dari masjid di kejauhan mulai terdengar. Berpadu dengan riuh rendah anak-anak menyalakan kembang api di jalanan kompleks. Di dalam rumah kami yang terasa hangat dan nyaman, aku Fatim, sibuk menata hidangan lebaran di atas meja. Aroma gurih rendang yang baru saja matang berpadu dengan manisnya kue-kue kering yang sudah tersusun rapi dalam toples kristal. Ini adalah malam takbiran. Malam yang selalu kunantikan dengan hati penuh sukacita. Aku melirik foto yang tergantung di dinding ruang keluarga. Foto pernikahan kami, 7 tahun lalu. Aku dan Heru tampak begitu bahagia, penuh harapan akan masa depan yang indah. Senyum Heru yang hangat selalu berhasil membuat hatiku tenang. Namun, akhir-akhir ini, senyum itu terasa sedikit pudar, dan tatapannya seringkali menyimpan sesuatu yang sulit kubaca. Aku dan Heru bertemu di sebuah diskusi kampus. Aku terpesona dengan kecerdasannya dan caranya menyampaikan pendapat yang selalu terstruktur dan logis. Heru, di sisi lain, katanya terkesan dengan keramahanku dan semangatku dalam menjalani hidup. Kami berpacaran selama 2 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. 7 tahun pernikahan kami berjalan harmonis, setidaknya di mata orang lain. Kami saling mendukung dalam karir, berbagi cerita setiap malam, dan selalu berusaha meluangkan waktu untuk quality time. Hanya satu hal yang menjadi ganjalan kecil dalam kebahagiaan kami belum hadirnya buah hati. Aku menghela napas sambil mengelap meja dengan kain bersih. Kami sudah mencoba berbagai cara. Dokter kandungan mengatakan tidak ada masalah yang signifikan pada diriku maupun Heru. Kami sudah mencoba terapi, bahkan mengikuti saran dari orang tua untuk mencoba pengobatan tradisional. Namun, garis 2 di alat tes kehamilan itu tak kunjung muncul. Heru selalu berusaha tegar dan mengatakan bahwa anak adalah rezeki dari Allah. Tapi, aku tahu jauh di lubuk hatinya, ia juga merasakan kekecewaan yang sama. Terlebih lagi, ibunya, yang sangat mendambakan seorang cucu, seringkali memberikan sindiran halus yang membuatku merasa semakin bersalah. Tiba-tiba, suara kunci pintu berputar. Aku tersenyum menyambut kedatangan Heru. Kulihat ia membawa beberapa bingkisan lebaran dari kantornya. Wajahnya tampak lelah, namun ia tetap menyunggingkan senyum saat melihatku. "Assalamualaikum, sayang," sapanya sambil mencium pipiku. "Waalaikumsalam, Mas. Tumben agak larut?" tanyaku sambil mengambil salah satu bingkisan dari tangannya. "Iya, ada meeting dadakan tadi. Maaf ya, jadi telat bantu kamu siap-siap," jawabnya sambil meletakkan bingkisan di meja makan. "Tidak apa-apa, Mas. Semua sudah hampir selesai kok," ujarku sambil menunjuk ke arah meja ruang tamu yang sudah penuh dengan hidangan. Kami berjalan bersama menuju ruang keluarga. Heru duduk di sofa sambil menyalakan televisi. Aku duduk di sampingnya, menyandarkan kepala di bahunya seperti yang biasa kulakukan. "Capek ya, Mas?" tanyaku sambil mengelus lengannya. "Lumayan," jawabnya singkat. Keheningan menyelimuti kami beberapa saat. Biasanya, di malam takbiran seperti ini, kami akan berbagi cerita tentang hari yang kami lalui, atau sekadar bercanda dan tertawa bersama. Namun, malam ini terasa berbeda. Ada jarak yang tak terlihat di antara kami. "Mas," panggilku pelan, memecah keheningan. Jawabnya tanpa menoleh. "Besok kita pakai baju warna senada seperti tahun lalu, ya?" tanyaku mencoba mencairkan suasana. "Terserah kamu saja," jawabnya datar. Jawaban singkat itu membuat hatiku sedikit mencelos. Biasanya, Heru akan antusias membahas tentang baju lebaran kami. Ada apa dengannya malam ini? Suara takbir dari masjid semakin menggema, memenuhi udara malam. Seharusnya,
Hati kami juga ikut bergetar dalam kebahagiaan menyambut hari kemenangan. Tapi, mengapa aku merasakan ada ganjalan yang tak bisa kujelaskan? Heru, panggilku lagi. Kali ini dengan nada yang lebih serius. Aku mengangkat kepalaku dan menatap wajahnya. Ia akhirnya menoleh padaku. Tatapannya tampak kosong, seperti ada sesuatu yang sedang ia pikirkan keras. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, Fatim, ucapnya akhirnya, dengan suara yang berat dan penuh tekanan. Jantungku berdebar semakin kencang. Firasat buruk yang sejak tadi menghantuiku kini semakin menguat. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresi wajah Heru yang biasanya lembut kini terlihat tegang dan dingin. Aku menggenggam tangannya, mencoba mencari kekuatan. Bicarakan saja, Mas. Jawabku berusaha tenang, meskipun ada kecemasan yang mulai merayap di hatiku. Aku tidak tahu bahwa malam yang seharusnya menjadi malam penuh berkah ini akan menjadi malam di mana kenyataan pahit menghantamku dengan begitu keras. Aku sama sekali tidak menyangka, kata-kata yang akan keluar dari bibir Heru selanjutnya akan merenggut seluruh kebahagiaan yang selama ini kurasakan. Tangan Heru yang kugenggam terasa dingin dan kaku. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya menatap mataku dengan sorot yang penuh penyesalan. Namun juga tampak tekad yang kuat. Fatim, ulangnya, kali ini dengan nada yang lebih mantap. Aku tahu ini akan sangat berat untukmu, tapi aku harus mengatakannya. Aku hanya bisa menatapnya dengan tatapan penuh tanya dan kecemasan. Jantungku berdebar semakin kencang, seolah tahu akan ada badai besar yang akan menerjang. Aku ingin kita berpisah, ucapnya. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya, bagai pisau tajam yang mengiris hatiku. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja kudengar. Rasanya seperti mimpi buruk. Berpisah? Kami. Setelah 7 tahun bersama, Heru akhirnya berbalik menghadapku. Wajahnya tampak lelah dan tertekan. Aku sudah menunggu lama. Fatim, 7 tahun. Kita sudah berusaha berbagai cara, tapi hasilnya nihil. Aku butuh penerus. Fatim, aku ingin memiliki anak, melihat mereka tumbuh, mewariskan nama keluargaku. Tapi, kita sudah berjanji untuk selalu bersama, dalam suka maupun duka. Bantahku, air mata kini mulai menetes membasahi pipiku. Apakah hanya karena ini kamu ingin meninggalkanku? Apa maksudmu, Heru? Tanyaku akhirnya. Suaraku bergetar hebat. Kenapa tiba-tiba kamu mengatakan ini? Apa salahku? Heru menghela napas panjang, lalu melepaskan genggaman tanganku. Ia berdiri dan berjalan menuju jendela, menatap keluar, ke arah langit malam yang dihiasi kembang api. Ini bukan salahmu, Fatim, katanya tanpa menoleh. Ini tentang kita yang tidak bisa memiliki keturunan. Kata-kata itu menghantamku seperti bongkahan batu besar. Aku tahu ini adalah isu sensitif bagi kami, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi alasan Heru untuk mengakhiri pernikahan kami. Jadi karena itu? Tanyaku dengan suara tercekat. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Hanya karena aku belum bisa memberimu anak. Heru akhirnya berbalik menghadapku. Wajahnya tampak lelah dan tertekan. Aku sudah menunggu lama. Fatim, 7 tahun. Kita sudah berusaha berbagai cara, tapi hasilnya nihil. Aku butuh penerus. Fatim, aku ingin memiliki anak, melihat mereka tumbuh, mewariskan nama keluargaku. Tapi, kita sudah berjanji untuk selalu bersama, dalam suka maupun duka. Bantahku, air mata kini mulai menetes membasahi pipiku. Apakah hanya karena ini kamu ingin meninggalkanku? Aku tahu ini terdengar kejam, Fatim, jawab Heru dengan nada menyesal. Tapi, aku juga punya keinginan.
Aku juga punya hak untuk bahagia dan memiliki keluarga yang utuh, dengan anak-anak yang berlarian di rumah ini. Dan aku? Apakah aku tidak berhak bahagia bersamamu? Tanyaku dengan suara meninggi. Rasa sakit dan kecewa bercampur aduk dalam hatiku. Apakah kamu pikir aku tidak menginginkan anak? Kamu tahu betapa aku mendambakannya. Aku tahu, Fatim. Aku tahu kamu sudah berusaha keras. Tapi, sampai kapan kita akan terus menunggu? Aku semakin tua, Fatim. Aku tidak ingin menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil keputusan ini. Aku menggelengkan kepala, tidak percaya dengan apa yang sedang kudengar. Pria yang selama ini kukenal sebagai sosok yang penyayang dan sabar, kini tampak begitu egois dan tidak berperasaan. Jadi, ini keputusanmu sudah bulat? Tanyaku dengan nada pasrah. Heru mengangguk pelan. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku rasa ini adalah jalan terbaik untuk kita berdua. Terbaik katamu. Aku tertawa sinis. Terbaik untukmu. Mungkin iya. Tapi, bagaimana denganku? Apakah kamu pikir ini yang terbaik untukku? Heru terdiam, tidak menjawab pertanyaanku. Kamu tahu ini malam takbiran, Heru? Lanjutku dengan suara bergetar. Malam yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan dan kemenangan. Dan kamu memilih malam ini untuk menghancurkan hidupku. Aku minta maaf, Fatim. Tapi, aku rasa tidak ada waktu yang tepat untuk mengatakan hal ini. Kenapa tidak kamu katakan dari dulu? Kenapa kamu menunggu sampai malam ini, saat semua persiapan lebaran sudah selesai, saat aku sudah membayangkan kebahagiaan kita besok? Heru kembali terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaanku. Kalau memang ini keputusanmu, ujarku dengan nada dingin, berusaha menahan air mata yang ingin kembali tumpah. Lalu, apa selanjutnya? Besok pagi, setelah sholat Id, aku akan mengurus semuanya. Kita akan bicara dengan keluarga kita. Keluarga? Aku tersenyum pahit. Apakah kamu pikir mereka akan setuju dengan keputusanmu ini? Aku harap begitu, jawab Heru lirih. Malam takbiran yang seharusnya penuh dengan sukacita kini berubah menjadi malam di mana hatiku hancur berkeping-keping. Kata-kata talak yang diucapkan Heru terasa seperti petir yang menyambar di tengah malam. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku tidak bisa menerima bahwa 7 tahun pernikahan kami harus berakhir hanya karena aku belum bisa memberikannya seorang anak. Di tengah rasa sakit dan kecewa yang mendalam, sebuah tekad mulai tumbuh dalam hatiku. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi begitu saja. Heru telah menghancurkan kebahagiaanku, dan ia akan menyesali perbuatannya. Malam ini, di bawah langit yang penuh dengan gemerlap kembang api, aku mulai merencanakan sesuatu. Sesuatu yang akan mengubah hidup Heru selamanya. Setelah Heru mengucapkan kata-kata talak itu, keheningan yang menyesakkan menyelimuti ruang tamu kami. Suara takbir dari masjid terus berkumandang, namun kini terdengar seperti ejekan bagi hatiku yang remuk redam. Aku menatap Heru, mencoba mencari sedikit saja keraguan atau penyesalan di matanya. Namun yang kutemukan hanyalah keteguhan. Aku berdiri perlahan. Tubuhku terasa lemas tak bertenaga. Air mata masih terus mengalir di pipiku. Namun kini tidak lagi hanya karena kesedihan, melainkan juga karena amarah yang mulai membara. Baiklah, kalau itu memang keputusanmu, ucapku akhirnya. Suaraku terdengar asing dan dingin di telingaku sendiri. Tapi jangan harap aku akan menerimanya begitu saja. Heru menatapku dengan kening berkerut. Apa maksudmu, Fatim? Maksudku, kamu tidak bisa seenaknya mencampakkanku setelah 7 tahun kita bersama, hanya karena alasan yang menurutku sangat tidak adil. Kamu pikir aku akan diam saja dan meratapi nasibku? Aku tidak bermaksud begitu, Fatim.
Aku hanya... Cukup, Heru, potongku dengan nada tegas. Aku tidak ingin mendengar alasanmu lagi. Yang jelas, kamu sudah membuat pilihan, dan aku juga akan membuat pilihanku sendiri. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar tidur. Kurasakan tatapan Heru mengikuti punggungku. Aku mengunci pintu kamar dari dalam dan bersandar di baliknya. Air mataku kembali tumpah. Kali ini lebih deras dari sebelumnya. Bagaimana bisa pria yang dulu sangat kucintai, pria yang selalu berjanji untuk selalu bersamaku, kini tega melakukan ini padaku? Di malam yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan, ia justru menghancurkan seluruh duniaku. Aku terduduk di lantai, memeluk lututku erat. Rasa sakit di hatiku terasa begitu perih, seolah ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk. 7 tahun bukan waktu yang singkat. Kami telah membangun banyak kenangan bersama, merajut mimpi-mimpi indah. Dan kini, semuanya harus berakhir begitu saja? Aku tidak bisa membiarkannya. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Heru telah menyakitiku dengan begitu dalam, dan aku tidak akan membiarkannya hidup bahagia setelah ini. Perlahan, amarahku mulai mengalahkan kesedihanku. Aku menghapus air mataku dengan kasar dan bangkit berdiri. Aku melihat diriku di cermin. Mataku merah dan bengkak, tapi ada sorot tekad yang kuat di sana. Aku akan membalas perbuatannya. Aku akan membuat Heru menyesali keputusannya malam ini. Aku akan membuat hidupnya tidak tenang. Aku akan menunjukkan padanya bahwa Fatim yang ia talak bukanlah wanita lemah yang bisa ia campakkan begitu saja. Malam semakin larut. Suara takbir masih terus berkumandang. Namun di dalam hatiku, hanya ada bara dendam yang semakin membesar. Aku mulai memikirkan berbagai cara untuk mewujudkan janjiku. Aku akan mencari tahu apa yang paling berharga bagi Heru, apa yang paling bisa membuatnya menyesal. Pagi harinya, suara adzan subuh membangunkan aku dari tidur yang tidak nyenyak. Aku melihat ke samping, tempat Heru biasa tidur, kini kosong. Ia pasti tidur di kamar lain. Aku merasakan nyeri di hatiku kembali menusuk. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Di luar, orang-orang mulai berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan sholat Id. Mereka tampak bahagia dan bersemangat. Kontras sekali dengan apa yang kurasakan saat ini. Aku memutuskan untuk tetap melaksanakan sholat Id. Aku ingin memohon kekuatan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku juga ingin meminta keadilan atas apa yang telah terjadi padaku. Setelah sholat Id selesai, aku melihat Heru berdiri di kejauhan, berbicara dengan beberapa tetangga. Ia tampak biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa di antara kami semalam. Melihatnya membuat amarahku kembali memuncak. Aku menghampirinya dengan langkah mantap. Ketika ia melihatku, ekspresi wajahnya sedikit berubah, tampak terkejut dan khawatir. Kita perlu bicara, ucapku dengan nada dingin, tanpa memperdulikan orang-orang di sekitar kami. Heru mengangguk pelan. Baiklah. Kami berjalan dalam diam menuju sebuah bangku panjang di bawah pohon rindang di halaman masjid. Duduk berdampingan namun terasa begitu jauh. Atmosfer hari raya yang penuh sukacita sama sekali tidak terasa di antara kami. Babak di mana aku tidak lagi menjadi Fatim yang lemah dan penurut, melainkan Fatim yang akan memperjuangkan keadilan dan membalas sakit hatinya. Ini baru permulaan. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Heru akhirnya, memecah keheningan. Kamu bilang akan mengurus semuanya besok pagi. Jawabku dengan nada datar. Maksudmu, kamu akan langsung mengajukan gugatan cerai? Heru menghela napas. Sebenarnya, aku sudah berkonsultasi dengan pengacara beberapa waktu lalu. Pengakuan itu bagai tamparan keras di wajahku. Jadi, ia sudah merencanakan ini jauh-jauh hari? Bahkan sebelum malam takbiran tiba?
Rasa sakit dan marah kembali menyeruak dalam hatiku. Jadi, kamu sudah yakin sekali dengan keputusanmu ini? Tanyaku, berusaha menahan emosi yang bergejolak. Aku rasa ini yang terbaik, jawab Heru, meskipun nada suaranya tidak sepenuhnya yakin. Terbaik untukmu, koreksiku tajam. Kamu bahkan tidak memikirkan perasaanku sedikit pun. Heru menunduk, tidak menjawab. Lalu, bagaimana dengan keluarga kita? Tanyaku lagi, kapan kamu akan memberitahu mereka? Aku berencana untuk bicara dengan orang tuaku siang ini. Setelah itu, mungkin kita bisa bersama-sama menemui orang tuamu. Aku tersenyum sinis. Bersama-sama? Seolah-olah kita masih pasangan yang bahagia. Aku hanya tidak ingin mereka terkejut, jawab Heru lirih. Mereka pasti akan terkejut, Heru, kataku tegas. Mereka akan sangat terkejut mendengar alasanmu yang sebenarnya. Heru mendongak menatapku. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Aku tidak akan mengatakan alasannya yang sebenarnya. Kenapa tidak? Tanyaku dengan nada menantang. Apa kamu malu mengakui bahwa kamu menceraikan istrimu sendiri hanya karena dia tidak bisa memberimu keturunan? Itu terlalu menyakitkan, Fatim, untukmu dan juga untuk keluarga kita. Tapi itu adalah kebenarannya, Heru, dan aku tidak akan membiarkan kamu menyembunyikannya. Apa maksudmu? Tanya Heru dengan nada waspada. Maksudku, semua orang akan tahu alasan sebenarnya mengapa kamu menceraikanku. Mereka akan tahu betapa tidak adilnya kamu memperlakukanku. Heru berdiri, tampak semakin gelisah. Jangan lakukan ini, Fatim. Jangan membuat semuanya menjadi lebih sulit. Sulit katamu? Kamu yang membuat ini sulit, Heru. Kamu yang menghancurkan semuanya. Aku berdiri menghadapnya, menatap matanya dengan penuh tekad. Kamu ingin berpisah dariku? Baiklah, tapi ingat, Heru, kamu akan menyesali keputusanmu ini. Kamu akan menyesali malam takbiran ini. Aku berbalik dan berjalan menjauh meninggalkannya. Kurasakan tatapannya mengikuti punggungku. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan memperjuangkan harga diriku. Aku akan membuat Heru dan siapapun yang mendukungnya menyesali perbuatan mereka. Saat aku berjalan menuju gerbang masjid, aku berpapasan dengan Ibu Aminah, salah satu tetangga dekat rumah kami. Beliau tersenyum ramah padaku. Fatim, selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, nak, ucapnya sambil mengulurkan tangannya. Aku membalas uluran tangannya dan mencoba tersenyum meskipun hatiku terasa perih. Selamat Hari Raya juga, Ibu. Mana Heru? Kok tidak bersamamu? Tanya Ibu Aminah sambil melihat ke arah di mana Heru tadi berdiri. Dia masih ada di sana, Bu. Jawabku singkat, tidak ingin membahas lebih lanjut. Oh, begitu. Ya sudah, nanti mampir ke rumah ya. Nak, Ibu sudah masak banyak. Ajaknya ramah. Insya Allah, Bu. Jawabku. Setelah berpamitan dengan Ibu Aminah, aku terus berjalan pulang. Di sepanjang jalan, aku melihat banyak keluarga yang berkumpul, saling bermaaf-maafan dan berbagi kebahagiaan. Pemandangan itu semakin membuat hatiku terasa sakit. Sesampainya di rumah, aku langsung menuju kamar dan mengunci pintu dari dalam. Aku terduduk di tepi tempat tidur. Air mata kembali menetes. Aku merasa begitu sendiri dan terluka. Namun, di tengah rasa sakit itu, tekadku untuk membalas perbuatan Heru semakin kuat. Aku akan mencari cara untuk membuat hidupnya tidak tenang. Aku akan menunjukkan padanya bahwa keputusannya untuk menceraikanku adalah sebuah kesalahan besar. Aku meraih ponselku dan mulai mencari kontak seseorang.
Seseorang yang mungkin bisa membantuku mewujudkan rencanaku. Sebuah senyum tipis dan dingin terukir di bibirku. Permainan baru saja dimulai. Jemariku dengan ragu mengetikkan sebuah nama di daftar kontak ponselku. Sudah lama sekali aku tidak berkomunikasi dengannya. Dulu, kami sangat dekat, bahkan bisa dibilang sahabat. Namun, waktu dan kesibukan masing-masing membuat kami kehilangan kontak. Namanya adalah Rina. Rina adalah teman kuliahku dulu. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, berani, dan tidak pernah takut untuk memperjuangkan apa yang ia yakini benar. Aku ingat, dulu saat aku menghadapi masalah, Rina selalu menjadi orang pertama yang berdiri di sampingku. Mungkin, saat ini, aku membutuhkan bantuannya lagi. Dengan menarik napas dalam-dalam, aku menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya suara familiar menyapa dari ujung telepon. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rina? Ini Fatim. Jawabku dengan sedikit gugup. Terdengar jeda sejenak. Fatim. Ya Allah. Fatim. Apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak. Alhamdulillah. Baik. Rin. Kamu sendiri bagaimana? Aku juga baik. Wah. Ada apa ini tiba-tiba menelepon? Kangen ya? Canda Rina. Aku mencoba tersenyum tipis meskipun ia tidak bisa melihatku. Iya, Rin. Aku ada sedikit masalah dan butuh bantuanmu. Masalah apa? Cerita saja. Kamu tahu kan, aku selalu siap membantumu. Jawab Rina dengan nada penuh perhatian. Aku menceritakan semuanya pada Rina. Tentang kebahagiaan semalam yang tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Tentang talak yang diucapkan Heru tepat di malam takbiran, dan tentang alasan menyakitkan di baliknya. Aku tidak bisa menahan air mata saat menceritakan semuanya. Rina mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Setelah aku selesai bercerita, ia terdiam sejenak. Ya Allah, Fatim, aku turut prihatin sekali dengan apa yang kamu alami. Ucap Rina akhirnya. Heru, tega sekali dia melakukan itu padamu. Aku tidak terima, Rin, kataku dengan nada penuh tekad. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi begitu saja. Aku ingin dia menyesali perbuatannya. Aku mengerti perasaanmu, Fatim, jawab Rina. Tapi, apa yang ingin kamu lakukan? Aku belum tahu persisnya, Rin. Tapi aku yakin, aku tidak akan diam saja. Aku ingin dia merasakan apa yang kurasakan saat ini. Aku ingin dia tahu bahwa keputusannya ini akan membawa dampak yang besar dalam hidupnya. Hati-hati, Fatim. Jangan sampai kamu melakukan sesuatu yang justru akan merugikan dirimu sendiri. Nasihat Rina dengan nada khawatir. Aku tahu, Rin. Tapi aku sudah terlalu sakit hati. Aku butuh seseorang yang bisa membantuku. Seseorang yang mungkin punya ide. Aku akan bantu kamu, Fatim. Potong Rina dengan tegas. Kamu sahabatku. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Kita pikirkan bersama-sama. Apa yang bisa kita lakukan? Mendengar kata-kata Rina, aku merasa sedikit lega. Setidaknya, aku tidak sendiri dalam menghadapi masalah ini. Aku tahu Rina adalah orang yang tepat untuk membantuku. Ia selalu punya ide-ide cemerlang dan tidak pernah takut untuk mengambil risiko. Kami melanjutkan percakapan cukup lama. Rina memberikan beberapa saran dan ide yang mulai membuka pikiranku. Aku merasa ada harapan baru yang muncul di tengah kegelapan hatiku. Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu ini baru permulaan, dan jalan yang akan kulalui pasti tidak akan mudah. Tapi, dengan bantuan Rina, aku yakin aku bisa menghadapi Heru dan membuat ia menyesali keputusannya. Sementara itu,
Di luar, suara tawa dan candaria keluarga yang berkumpul untuk merayakan hari raya terdengar samar-samar. Aku melihat keluar jendela. Anak-anak kecil berlarian dengan gembira. Orang tua saling bermaaf-maafan. Pemandangan itu semakin kontras dengan apa yang sedang terjadi dalam hidupku. Aku menghela napas panjang. Hari raya ini terasa begitu pahit. Namun, di balik kepahitan ini, aku memendam sebuah janji. Janji untuk membuat Heru menyesali perbuatannya. Dan dengan bantuan Rina, aku akan mulai menyusun rencana. Setelah menutup telepon dari Rina, aku merasakan kehangatan persahabatan yang sudah lama tak kurasakan. Kehadirannya, meskipun hanya melalui suara, memberikan kekuatan baru. Aku tahu, aku tidak sendirian dalam menghadapi badai ini. Sore menjelang, tepat setelah kumandang adzan asyar, Rina tiba di rumah. Pelukan hangatnya terasa tulus dan menguatkan. Kami duduk di ruang tamu, di antara sisa-sisa persiapan lebaran yang kini terasa begitu ironis. Oke, Fatim, ceritakan lagi. Kali ini, fokus pada detail-detail kecil tentang Heru. Kebiasaan buruknya, hal-hal yang paling ia takuti, atau bahkan kebanggaannya yang terbesar. Pinta Rina sambil meraih cangkir teh yang kusodorkan. Aku mulai mengingat-ingat. Heru adalah sosok yang perfeksionis, terutama dalam pekerjaan. Ia sangat menjaga reputasinya di kantor dan selalu berusaha untuk tampil sempurna di mata atasannya. Ia juga sangat sensitif terhadap kritik, meskipun ia tidak pernah menunjukkannya secara terbuka. Dia sangat menjaga reputasinya di kantor. Dia ingin sekali menjadi manajer di usianya yang sekarang, ujarku. Dan dia juga sangat takut gagal. Takut gagal? Dalam hal apa? Tanya Rina. Dalam segala hal. Tapi terutama dalam karir dan dalam membuktikan dirinya sebagai seorang pria. Jawabku lirih, mengingat kembali alasan perceraian ini. Rina mengangguk-angguk. Menarik. Lalu, bagaimana dengan ibunya? Apa yang bisa kita manfaatkan dari sana? Ibu Heru sangat posesif padanya. Meskipun Heru sudah menikah, ibunya masih sering ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Heru selalu berusaha untuk tidak mengecewakan ibunya. Jelasku. Nah, ini dia, seru Rina dengan mata berbinar. Kita bisa memanfaatkan kedua hal ini. Karirnya dan hubungannya dengan ibunya. Kami mulai bertukar ide. Awalnya, ide-ide Rina terdengar sedikit liar, tapi semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk membuat Heru menyesal. Bagaimana kalau kita coba mengirimkan informasi anonim ke kantornya? Sesuatu yang bisa membuat reputasinya sedikit tercoreng. Usul Rina. Aku mengerutkan kening. Informasi apa? Kita bisa mencari tahu proyek-proyek yang sedang ia kerjakan. Mungkin ada celah atau kesalahan kecil yang bisa kita besar-besarkan. Atau mungkin ada persaingan internal di kantornya yang bisa kita manfaatkan. Aku mulai tertarik dengan ide ini. Heru memang sedang mengerjakan sebuah proyek besar yang sangat penting bagi karirnya. Jika ada masalah sedikit saja dalam proyek itu, reputasinya pasti akan terpengaruh. Lalu, bagaimana dengan ibunya? Tanyaku. Untuk ibunya, kita bisa bermain sedikit drama keluarga. Jawab Rina dengan senyum misterius. Kita bisa membuat seolah-olah ada masalah dalam hubungan kita karena ulah Heru, dan membuatnya terlihat tidak bertanggung jawab di mata ibunya. Tapi bagaimana caranya? Kita bisa mulai dengan curhat, secara tidak langsung kepada beberapa kenalan ibunya. Membuat cerita seolah-olah Heru berubah setelah menikah, tidak lagi perhatian pada ibunya, atau mungkin ada wanita lain. Mataku membulat. Ide Rina memang cukup ekstrim, tapi aku tidak bisa memungkiri bahwa aku mulai terhasut.
Rasa sakit hatiku terlalu dalam untuk hanya berdiam diri. Ini akan sangat berisiko, Rin, ujarku, meskipun sebenarnya aku sudah mulai condong pada ide-idenya. Memang, tapi, bukankah kamu bilang kamu ingin membuatnya menyesal? Ini adalah salah satu cara yang paling efektif, jawab Rina dengan tatapan meyakinkan. Kami terus berdiskusi hingga malam semakin larut. Rina menjelaskan secara detail langkah-langkah yang perlu kami ambil. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian dan kerahasiaan. Kami tidak boleh meninggalkan jejak yang bisa mengarah kepada kami. Meskipun masih ada sedikit keraguan dalam hatiku, rasa marah dan keinginan untuk membalas dendam jauh lebih besar. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri di malam takbiran ini. Aku akan membuat Heru menyesali keputusannya. Sebelum Rina pulang, kami sudah memiliki rencana awal yang cukup solid. Langkah pertama kami adalah mencari informasi lebih detail tentang proyek Heru di kantor dan mencari tahu siapa saja orang-orang di sekitarnya yang mungkin bisa kami ajak bekerja sama secara tidak langsung. Saat Rina berpamitan, aku berdiri di depan pintu, menatap langit malam yang bertaburan bintang. Hari raya telah berlalu, namun bagiku, ini baru awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan intrik dan pembalasan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan tekad yang semakin membara dalam diriku. Heru, tunggu saja. Permainan baru saja dimulai. Hari-hari setelah hari raya terasa aneh. Rumah terasa sunyi tanpa kehadiran Heru. Barang-barangnya sudah ia ambil beberapa hari yang lalu. Proses perceraian pun kabarnya sudah mulai berjalan. Di luar, kehidupan tampak berjalan seperti biasa. Namun di dalam hatiku, badai masih belum reda. Aku dan Rina semakin intens berkomunikasi. Setiap malam, setelah pekerjaanku selesai, kami akan bertemu atau sekadar bertukar pesan dan telepon. Langkah pertama kami adalah mencari tahu sedalam mungkin tentang proyek besar yang sedang dikerjakan Heru di kantornya. Rina, dengan keahliannya dalam berselancar di dunia maya, mulai mencari informasi tentang perusahaan tempat Heru bekerja, proyek-proyek yang sedang mereka tangani, dan bahkan struktur organisasi di dalamnya. Kita butuh orang dalam, Fatim, kata Rina suatu malam saat kami bertemu di sebuah kafe. Akan lebih mudah jika kita punya seseorang yang bisa memberikan kita informasi dari dalam. Kamu punya kenalan di sana? Tanyaku penuh harap. Rina menggelengkan kepala. Sayangnya tidak. Tapi, aku punya beberapa teman yang bekerja di perusahaan sejenis. Mungkin mereka bisa memberikan kita petunjuk atau bahkan mengenalkan kita pada seseorang. Beberapa hari kemudian, Rina menghubungiku dengan kabar baik. Salah satu temannya ternyata mengenal seorang staf administrasi di kantor Heru. Namanya Dewi. Menurut teman Rina, Dewi adalah orang yang cukup kecewa dengan beberapa kebijakan perusahaan dan mungkin bisa diajak bekerja sama, tentu saja dengan imbalan tertentu. Kita harus hati-hati, Fatim, pesan Rina. Kita tidak bisa langsung terang-terangan mendekati Dewi. Kita harus mencari cara yang halus agar dia mau membantu kita tanpa curiga. Rina menyarankan agar aku mencoba mendekati Dewi secara personal, seolah-olah aku sedang mencari informasi untuk keperluan lain. Aku sedikit ragu awalnya. Berbohong dan bersekongkol seperti ini terasa asing bagiku. Namun, mengingat perlakuan Heru, aku merasa ini adalah satu-satunya cara. Aku mencari tahu tentang Dewi melalui media sosial. Ia tampak seperti wanita karir biasa, aktif dan memiliki beberapa teman dekat di kantornya. Aku mencoba mengirimkan pesan singkat, mengucapkan selamat hari raya dan menanyakan kabarnya. Awalnya, Dewi hanya membalas dengan singkat dan formal. Namun, aku tidak menyerah. Aku terus mencoba membangun percakapan yang lebih personal, mencari kesamaan minat atau topik yang bisa membuatnya merasa nyaman denganku. Setelah beberapa hari, usahaku mulai membuahkan hasil.
Dewi mulai lebih terbuka dan responsif terhadap pesanku. Kami mulai bertukar cerita tentang pekerjaan dan kehidupan pribadi. Aku berusaha untuk tidak terlalu mencolok dalam menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Heru atau proyeknya. Sementara itu, Rina juga tidak tinggal diam. Ia terus mencari informasi dari berbagai sumber tentang kemungkinan adanya masalah atau persaingan internal di kantor Heru. Ia menemukan beberapa forum diskusi anonim yang membicarakan tentang proyek besar yang sedang dikerjakan Heru, dan beberapa komentar di sana mengindikasikan adanya tekanan dan persaingan yang cukup ketat. Suatu malam, saat aku sedang bertukar pesan dengan Dewi, ia tiba-tiba bercerita tentang kekecewaannya terhadap salah satu atasan di kantornya yang menurutnya tidak adil dan seringkali mengambil kredit atas pekerjaan orang lain. Aku merasa ini adalah kesempatan yang tepat. Aku juga pernah mengalami hal yang sama di kantor lamaku. Dewi, balasku. Rasanya sangat tidak enak ya, ketika kerja keras kita tidak dihargai. Dewi tampak tertarik dengan komentarku. Kami pun mulai terlibat dalam percakapan yang lebih mendalam tentang pengalaman kami di dunia kerja. Aku berusaha untuk membangun kedekatan dengannya, membuatnya merasa nyaman dan percaya padaku. Ini adalah langkah awal yang cukup menjanjikan. Namun, aku tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh dengan risiko. Aku harus berhati-hati agar tidak ketahuan. Aku juga harus siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Di sisi lain, aku mendengar dari beberapa teman bahwa Heru tampak baik-baik saja. Ia bahkan terlihat lebih sering keluar rumah dan berkumpul dengan teman-temannya. Kabar itu semakin membuat hatiku perih dan memicu amarahku. Ia bisa tertawa dan bersenang-senang, sementara aku masih berjuang dengan rasa sakit dan kecewa. Tekadku semakin bulat. Aku tidak akan membiarkan Heru menikmati hidupnya dengan tenang setelah apa yang telah ia lakukan padaku. Aku akan terus maju dengan rencanaku, selangkah demi selangkah, hingga ia merasakan akibat dari perbuatannya. Hubunganku dengan Dewi berkembang pesat. Pertemuan makan siang kami menjadi rutinitas mingguan, dan kami semakin terbuka satu sama lain. Aku merasa sedikit bersalah karena di balik ramahanku tersimpan sebuah agenda tersembunyi. Namun, setiap kali bayangan wajah Heru yang tanpa ekspresi saat mengucapkan "telah" itu muncul di benakku, rasa bersalah itu seolah tertutup oleh bara amarah yang membara. Saat makan siang di kantin kantor Dewi, aku perhatikan raut wajahnya yang lebih murung dari biasanya. Kantung mata di bawah matanya terlihat lebih jelas, menandakan kurang tidur. "Kamu kelihatan lelah, Dewi," ujarku dengan nada prihatin. Dewi menghela napas panjang sambil mengaduk-aduk makanannya. "Iya, Fatim. Proyek ini benar-benar menguras tenaga. Atasanku itu loh, Mas Heru, maunya perfeksionis sekali. Padahal, deadline sudah mepet begini, masih saja banyak revisi." Jantungku berdebar sedikit lebih cepat mendengar namanya disebut. Aku berusaha untuk tetap tenang dan tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan. "Memang bagian mana yang paling sering direvisi?" tanyaku dengan nada seolah ingin tahu. Dewi mulai bercerita dengan nada frustrasi. "Bagian sistem integrasi data. Itu kan bagian yang cukup krusial. Aku sudah coba buat sesuai dengan spesifikasi awal, tapi tiba-tiba ada perubahan lagi. Alasannya juga kurang jelas. Katanya sih, ada masukan dari pihak lain." "Masukan dari pihak lain?" tanyaku pura-pura bingung. "Siapa?" Dewi mengangkat bahunya. "Entahlah. Yang jelas, Mas Heru jadi ikut-ikutan panik. Dia jadi sering marah-marah dan menyalahkan tim. Padahal, menurutku, ini bukan salah kami." Aku mendengarkan dengan seksama setiap detail yang Dewi ceritakan. Ia bahkan menunjukkan beberapa contoh kode program yang menurutnya sudah benar namun harus diubah lagi. Meskipun aku tidak terlalu paham dengan istilah-istilah teknis itu,
Aku berusaha untuk mencatat poin-poin penting yang bisa kuberikan kepada Rina. Setelah makan siang, aku mengirimkan pesan singkat kepada Rina, menceritakan semua yang kudengar dari Dewi. Rina sangat antusias dan meminta detail yang lebih spesifik. Aku kembali menghubungi Dewi dengan alasan ingin lebih memahami pekerjaannya. Dewi, yang sudah merasa nyaman denganku, dengan senang hati menjelaskan lebih lanjut. Malam harinya, aku bertemu dengan Rina di sebuah kedai kopi langganan kami. Aku menceritakan semua informasi yang kudapatkan dari Dewi. Rina dengan cepat mencatat semua poin penting dan mulai menyusun strategi. "Oke, Fatim," kata Rina sambil menunjukkan beberapa catatan di ponselnya. "Dari cerita Dewi, kita bisa simpulkan bahwa ada masalah komunikasi dan mungkin juga sedikit ketidakkompetenan di tim proyeknya Heru. Revisi yang terus-menerus ini bisa kita manfaatkan." "Maksudmu?" tanyaku penasaran. "Kita bisa membuat laporan anonim yang menyoroti masalah ini. Kita bisa tekankan bahwa proyek ini berpotensi gagal karena ketidakmampuan pemimpin tim dalam mengelola perubahan dan komunikasi. Kita bisa kirimkan laporan ini ke atasan Heru, bahkan mungkin ke direksi perusahaan." Aku merasa sedikit ragu. Apakah ini tidak terlalu berlebihan? Apakah ini tidak akan menyakiti banyak orang selain Heru? "Rin, apa ini tidak akan berdampak pada timnya juga?" "Aku tidak ingin orang lain menjadi korban," ujarku dengan nada khawatir. Rina menghela napas. "Aku tahu kamu khawatir, Fatim. Tapi, ingatlah apa yang Heru lakukan padamu. Dia tidak memikirkan perasaanmu sedikit pun saat mencampakkanmu. Kadang, kita harus melakukan hal yang tidak mengenakan untuk mencapai tujuan kita." Kata-kata Rina kembali menyulut api amarah dalam diriku. Iya benar. Heru tidak pernah memikirkan perasaanku. Mengapa aku harus merasa bersalah sekarang? "Baiklah, Rin," kataku akhirnya dengan tekad yang bulat. "Lakukan apa yang menurutmu terbaik." Rina mulai menyusun laporan anonim tersebut. Ia menggunakan bahasa yang formal dan profesional, seolah-olah laporan itu dibuat oleh seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang proyek tersebut. Ia juga menambahkan beberapa detail teknis yang kudapatkan dari Dewi untuk membuat laporan itu terlihat lebih kredibel. Sementara Rina sibuk dengan laporannya, aku tidak sengaja melihat Heru di sebuah restoran bersama seorang wanita yang tidak kukenal. Mereka tampak tertawa dan bercanda mesra. Pemandangan itu bagai pisau yang kembali menusuk jantungku. Jadi, secepat itukah ia melupakanku? Kemarahan dan rasa sakit hatiku kembali memuncak. Aku semakin yakin bahwa aku tidak boleh mengampuni Heru. Ia harus merasakan akibat dari perbuatannya. Malam itu, Rina mengirimkan draft laporan anonim tersebut kepadaku. Aku membacanya dengan saksama. Laporan itu terlihat sangat meyakinkan dan menyoroti berbagai potensi masalah dalam proyek Heru. Setelah aku memberikan beberapa masukan kecil, Rina berjanji akan segera mengirimkannya ke alamat email atasan Heru dan beberapa pihak terkait lainnya. Langkah pertama dalam rencanaku telah diambil. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku merasa ada kekuatan baru yang mengalir dalam diriku. Aku siap untuk menghadapi babak selanjutnya dalam permainan ini. Setelah laporan anonim itu dikirimkan, aku dan Rina terus memantau perkembangan situasi dengan cermat. Setiap hari, aku menghubungi Dewi dengan berbagai alasan, mencoba menggali informasi terbaru dari kantor Heru. Suaranya semakin terdengar tertekan dan seringkali mengeluh tentang suasana kerja yang tidak kondusif. "Benar-benar aneh, Fatim," cerita Dewi suatu sore melalui telepon. "Tiba-tiba saja semua orang jadi saling curiga. Atasan Mas Heru jadi lebih ketat mengawasi, dan beberapa kali aku dengar mereka berdebat sengit di ruangannya." Aku menahan senyum puas. Rencana kami berjalan sesuai harapan. Mungkin memang ada masalah serius dengan proyek itu, Dewi.
Jawabku berpura-pura khawatir. Semoga saja cepat selesai ya. Entahlah. Yang jelas, Mas Heru terlihat sangat stres. Wajahnya pucat dan dia jadi lebih pendiam dari biasanya. Beberapa teman kantor juga mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan dia diganti sebagai ketua proyek. Kabar itu membuat hatiku sedikit bergetar. Aku tidak menyangka dampaknya akan secepat ini. Namun, mengingat bagaimana Heru dengan mudahnya mencampakkanku, rasa kasihan itu segera kutepis jauh-jauh. Rina juga mendapatkan informasi serupa dari jaringannya. Beberapa postingan anonim yang kami buat mulai mendapatkan perhatian di kalangan karyawan kantor Heru. Beberapa komentar bahkan menyebutkan nama Heru secara langsung dan mempertanyakan kemampuannya. Pesan-pesan anonim yang kami kirimkan kepada rekan-rekan kerjanya juga mulai menimbulkan spekulasi dan kecurigaan. Sepertinya Heru mulai merasakan panasnya. "Fatim," ujar Rina dengan nada penuh kemenangan saat kami bertemu di akhir pekan. "Kita harus terus memberikan tekanan agar dia semakin terpojok." Namun, di balik rasa puas itu, aku merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Beberapa hari ini, aku merasa seperti ada yang mengawasiku. Aku menjadi lebih waspada dengan lingkungan sekitar. Apakah ini hanya perasaanku saja? Atau memang Heru mulai curiga? Suatu malam, saat aku sedang memeriksa media sosial, aku menemukan sebuah akun anonim yang baru dibuat dan mulai mengikuti beberapa temanku dan bahkan aku sendiri. Akun tersebut tidak memiliki foto profil dan hanya memiliki sedikit pengikut. Instingku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Aku menunjukkan akun itu kepada Rina. Ia juga merasa curiga. "Kita harus lebih hati-hati, Fatim," kata Rina dengan nada serius. "Jangan sampai kita ketahuan." Kami memutuskan untuk sedikit menarik diri dan tidak terlalu aktif menyebarkan rumor untuk sementara waktu. Kami ingin melihat bagaimana reaksi Heru dan apakah ia akan mencoba mencari tahu siapa yang berada di balik semua ini. Beberapa hari kemudian, Dewi menghubungiku dengan nada panik. "Fatim, kamu kenal seseorang yang namanya Rina?" tanyanya dengan suara bergetar. Jantungku langsung berdebar kencang. Bagaimana Dewi bisa tahu tentang Rina? "Rina? Tidak, aku tidak kenal," jawabku berusaha tenang, meskipun suaraku sedikit tercekat. "Aneh, Mas Heru tadi menanyakan tentang seorang wanita bernama Rina. Katanya, ada seseorang yang sengaja ingin menjatuhkannya dan orang itu mungkin bekerja sama dengan seseorang yang dekat dengannya." Aku merasakan keringat dingin mengalir di pelipisku. Heru mulai curiga. Ia pasti sedang berusaha mencari tahu siapa yang telah membuatnya dalam masalah. "Mungkin Mas Heru hanya sedang paranoid saja, Dewi," jawabku berusaha meyakinkan. "Kamu jangan terlalu dipikirkan ya." "Tapi, Fatim, aku jadi takut. Kalau Mas Heru sampai tahu aku dekat denganmu." "Jangan khawatir, Dewi. Aku tidak akan melibatkanmu. Kamu tidak perlu takut," jawabku berusaha menenangkannya. Meskipun aku sendiri merasa sangat khawatir. Setelah menutup telepon, aku langsung menghubungi Rina. Aku menceritakan semua yang baru saja ku dengar dari Dewi. Rina juga tampak terkejut dan khawatir. "Kita dalam bahaya, Fatim," kata Rina dengan nada serius. Heru mulai curiga. Kita harus segera mengambil langkah selanjutnya sebelum dia berhasil mengungkap semuanya. Ketegangan semakin meningkat. Kami tahu waktu kami semakin sempit. Kami harus segera menyusun rencana yang lebih besar dan lebih berani untuk mencapai tujuan kami. Heru tidak boleh dibiarkan lolos begitu saja. Malam itu, di tengah rasa takut dan adrenalin yang bercampur aduk, aku dan Rina mulai merencanakan langkah selanjutnya. Kami tahu ini akan menjadi sangat berisiko, tapi kami sudah terlalu jauh untuk mundur. Kilauan kristal gelas-gelas sampahnya beradu dengan gemerlap gaun-gaun malam,
menciptakan suasana pesta yang mewah dan meriah. Namun, di balik senyum-senyum ramah dan obrolan ringan, aku merasakan ketegangan yang tak kasat mata. Rina menggenggam erat tanganku, memberikan sedikit kekuatan di tengah gemuruh jantungku. Dari sudut ruangan, aku mengamati Heru yang sedang tertawa terbahak-bahak bersama beberapa rekannya, termasuk Santi, wanita yang belakangan ini sering kulihat bersamanya di media sosial. Senyum sinis tak bisa kutahan. Betapa mudahnya ia melupakan aku dan berpura-pura bahagia. Saat Rina memberikan isyarat kepada temannya di dekat DJ, aku merasakan adrenalin memompa darahku dengan cepat. Inilah saatnya. Aku memejamkan mata sejenak, mengumpulkan keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan kami. Ketika layar besar itu tiba-tiba menjadi gelap, keheningan langsung menyebar di seluruh ballroom. Musik yang tadinya menghentak terhenti seketika, menciptakan suasana yang aneh dan penuh tanya. Orang-orang saling berpandangan, mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Video itu dimulai dengan tampilan profesional logo perusahaan, diikuti dengan musik latar yang awalnya tenang namun perlahan berubah menjadi sedikit menegangkan. Slide demi slide tentang proyek Heru muncul, menampilkan data-data yang mencurigakan dan grafik kinerja yang menurun tajam. Beberapa bisikan mulai terdengar, terutama dari kalangan manajer dan supervisor yang tampak saling berbisik dengan kening berkerut. Aku melihat Santi, yang tadinya tertawa riang di samping Heru, kini menatap layar dengan ekspresi bingung dan sedikit khawatir. Heru sendiri tampak berusaha mempertahankan ketenangannya, namun rahangnya terlihat mengeras dan matanya bergerak-gerak gelisah. Potongan-potongan email internal yang ditampilkan di layar semakin memperjelas adanya masalah dalam proyek tersebut. Beberapa email bahkan secara implisit menyalahkan Heru atas keterlambatan dan kesalahan yang terjadi. Aku melihat Pak Bagus, salah satu kolega senior Heru yang selama ini tampak dekat dengannya, menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi kecewa. Dan kemudian, momen yang paling kutunggu tiba. Layar menampilkan transkrip singkat, diikuti dengan ikon play untuk audio. Ketika suara Heru memenuhi ballroom yang sunyi senyap, aku merasakan getaran di seluruh tubuhku. Aku sudah tidak tahan lagi dengan Fatim. 7 tahun menikah, tapi tidak ada hasil. Aku butuh keturunan. Keluarga kita butuh penerus. Lebih baik aku cari wanita lain yang bisa memberiku anak. Suara itu, dingin dan tanpa empati, menggema di setiap sudut ruangan. Aku melihat wajah Santi yang tadinya bingung kini berubah menjadi pucat pasi. Ia menoleh ke arah Heru dengan tatapan tidak percaya dan jijik. Beberapa karyawan wanita tampak menutup mulut mereka dengan tangan, terkejut dan marah mendengar pengakuan Heru. Pak Bram, direktur utama perusahaan yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tegas dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, berjalan mendekati Heru dengan langkah mantap. Wajahnya merah padam karena marah. Heru, ikut saya ke ruangan sekarang juga. Perintahnya dengan nada membentak yang membuat semua orang di sekitar mereka terdiam membeku. Heru tampak kehilangan seluruh kekuatannya. Ia menunduk lesu dan mengikuti Pak Bram keluar dari ballroom, meninggalkan Santi yang menatapnya dengan tatapan penuh penghinaan dan ratusan pasang mata yang menyorotinya dengan berbagai macam emosi. Aku merasakan Rina memelukku dari samping. Dia pantas mendapatkannya. Fatim, bisiknya dengan suara bergetar. Beberapa orang yang mengenaliku dari acara-acara kantor sebelumnya mulai mendekatiku. Ibu Maya, istri Pak Bagus, memelukku erat sambil berbisik. Fatim sayang, kamu yang kuat ya. Saya tidak menyangka Heru bisa berbuat seperti itu. Air mata haru mengalir di pipiku. Akhirnya, topeng kepalsuan Heru telah terbuka di depan semua orang. Aku melihat beberapa kolega wanita Heru yang dulu sering bersikap sinis padaku kini menatapku dengan rasa bersalah dan simpati. Fatim, kami minta maaf atas nama Heru, ucap salah satu dari mereka dengan nada menyesal.
Aku hanya bisa mengangguk dan tersenyum tipis. Rasa sakit di hatiku masih terasa perih. Namun keadilan telah ditegakkan. Kebenaran telah terungkap. Aku dan Rina memutuskan untuk tidak berlama-lama di sana. Suasana pesta yang tadinya meriah kini terasa canggung dan penuh dengan bisikan-bisikan. Saat kami berjalan keluar, aku melihat sekilas Santi yang sedang berbicara dengan beberapa temannya. Wajahnya tampak marah dan jijik. Di dalam taksi, aku merasa tubuhku lelah namun pikiranku terasa lebih jernih. Beban yang selama ini kurasakan seolah terangkat sepenuhnya. Aku telah melakukan apa yang harus kulakukan. Namun, di balik rasa lega dan kemenangan ini, muncul pertanyaan baru di benakku. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kehancuran karir Heru dan terungkapnya kebohongannya akan benar-benar memberikan kebahagiaan yang kuinginkan? Atau justru akan ada babak baru dalam hidupku yang penuh dengan tantangan yang tidak terduga? Aku tidak tahu. Yang jelas, malam ini adalah malam di mana aku telah mengambil kendali atas hidupku kembali. Pagi setelah malam yang penuh drama itu terasa sunyi dan hampa. Ponselku terus berdering dengan notifikasi berita dan pesan dari teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang kejadian di acara kantor Heru. Aku mematikan ponsel, tidak ingin berurusan dengan dunia luar untuk saat ini. Kabar tentang pemecatan Heru menyebar dengan cepat. Beberapa media daring bahkan memberitakan skandal tersebut, tentu saja tanpa menyebutkan nama lengkap, namun dengan ciri-ciri yang jelas mengarah padanya. Reputasinya di dunia profesional benar-benar tercoreng. Aku mendengar dari seorang teman lama yang bekerja di industri yang sama, bahwa Heru kemungkinan akan kesulitan mencari pekerjaan baru dengan catatan seperti itu. Meskipun aku telah berhasil mewujudkan balas dendamku, rasa puas yang kurasakan tidak bertahan lama. Justru, kekosongan yang mendalam mulai menggerogoti hatiku. Melihat kehancuran Heru, aku bertanya-tanya apakah ini benar-benar yang aku inginkan. Apakah ini akan mengembalikan kebahagiaanku yang telah direnggut? Ponselku kembali berdering. Kali ini, nomor Heru. Aku mengabaikannya. Namun ia terus mencoba menelepon berkali-kali. Akhirnya, dengan berat hati, kuangkat panggilan itu. Fatim, kumohon. Isaknya di ujung telepon. Aku benar-benar hancur. Semua orang menjauhiku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Lalu, kamu mengharapkan apa dariku, Heru? Jawabku dengan nada datar, berusaha menyembunyikan rasa kasihan yang mulai muncul. Bantu aku, Fatim. Katakan pada mereka bahwa video itu bohong. Katakan bahwa aku tidak pernah mengatakan hal itu tentangmu. Aku tertawa sinis. Berbohong lagi? Setelah semua kebohongan yang kamu lakukan padaku, kenapa aku harus membantumu sekarang? Aku mohon, Fatim. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak pantas mendapatkan ini. Ini terlalu berat untukku. Dibandingkan dengan rasa sakit yang kamu berikan padaku, kamu pikir itu ringan? Kamu menceraikanku di malam takbiran, malam yang seharusnya penuh sukacita. Hanya karena aku belum bisa memberimu anak. Kamu tidak pernah memikirkan perasaanku saat itu. Heru terisak semakin keras. Aku tahu, Fatim. Aku sangat menyesal. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh keinginan untuk memiliki keturunan. Penyesalanmu sudah terlambat. Heru, kamu sudah membuat pilihan. Sekarang, kamu harus hidup dengan konsekuensinya. Aku kembali memutus panggilan telepon. Tak lama kemudian, telepon rumah berdering. Aku melihat nama Ibu Heru tertera di layar. Dengan enggan, kuangkat telepon itu. Fatim, kamu iblis. Teriaknya histeris. Kamu menghancurkan hidup anakku. Kamu tidak punya hati. Saya hanya mengungkapkan kebenaran, Tante. Jawabku berusaha tenang.
Heru sendiri yang telah melakukan kesalahan. Kamu pasti senang kan sekarang? Anakku kehilangan pekerjaannya. Kekasihnya meninggalkannya. Kamu puas? Saya tidak pernah menginginkan kehancuran totalnya, Tante. Saya hanya ingin keadilan atas apa yang telah ia lakukan pada saya. Keadilan katamu? Kamu hanya ingin balas dendam. Kamu wanita jahat. Ibu Heru terus melontarkan kata-kata kasar dan menyakitkan. Aku hanya bisa mendengarkannya dengan sabar, meskipun hatiku terasa teriris. Setelah Ibu Heru selesai meluapkan emosinya dan menutup telepon dengan kasar, aku merasa semakin lelah dan hampa. Balas dendam ini ternyata tidak memberikan kepuasan yang aku harapkan. Justru, aku merasa semakin terbebani dengan semua drama ini. Rina datang ke apartemenku siang itu. Ia tanpa khawatir melihat kondisiku. Kamu baik-baik saja, Fatim? Tanyanya sambil memelukku. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, Rin. Aku merasa kosong. Aku mengerti perasaanmu, jawab Rina sambil mengelus punggungku. Balas dendam memang tidak pernah memberikan kebahagiaan yang abadi. Tapi, kamu sudah melakukan apa yang menurutmu benar. Kamu sudah membela dirimu. Tapi, apakah ini benar-benar jalan yang benar, Rin? Aku merasa seperti menjadi orang yang sama jahatnya dengan Heru. Rina menggenggam tanganku erat. Tidak, Fatim. Kamu berbeda. Kamu melakukan ini bukan karena kesenangan, tapi karena kamu terluka dan kamu ingin keadilan. Sekarang, saatnya untuk melepaskan semua ini. Kata-kata Rina menyentuh hatiku. Ia benar. Aku tidak ingin terus-menerus terperangkap dalam lingkaran kebencian dan dendam. Aku ingin melanjutkan hidupku, mencari kebahagiaan yang sebenarnya. Malam itu, aku kembali duduk di balkon, menatap langit yang bertaburan bintang. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan angin malam yang sejuk menyentuh kulitku. Suara takbir dari masjid terdengar sayup-sayup, membawa kedamaian di hatiku. Aku menyadari bahwa ini adalah titik balik dalam hidupku. Aku tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam masa lalu. Aku harus bangkit dan menatap masa depan dengan harapan baru. Aku akan memaafkan Heru, bukan karena ia pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas untuk merasa bebas dan bahagia. Aku tahu, perjalanan penyembuhan ini akan membutuhkan waktu. Tapi, aku yakin aku bisa melaluinya. Aku akan belajar dari semua pengalaman ini dan menjadi wanita yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan mungkin, suatu saat nanti, aku akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada kehadiran seorang pria atau seorang anak. Malam itu, setelah percakapan telepon dengan Heru, aku duduk termenung di balkon. Angin malam yang sejuk membelai wajahku, membawa serta aroma bunga-bunga di taman bawah. Keputusan untuk bertemu Heru besok pagi terasa berat, namun juga membebaskan. Aku tahu, ini adalah langkah penting untuk mengakhiri babak kelam dalam hidupku. Sebelum tidur, aku membuka kembali album foto pernikahanku. Setiap senyum, setiap tatapan mata penuh cinta yang terpancar di foto-foto itu terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Bagaimana bisa semua itu berakhir seperti ini? Pertanyaan itu terus berputar di benakku. Namun, kali ini, tidak ada lagi amarah yang mendominasi. Yang ada hanyalah rasa sedih yang mendalam dan keinginan untuk mengikhlaskan. Keesokan paginya, taman kota tampak ramai dengan orang-orang yang berolahraga dan menikmati udara segar. Aku melihat Heru duduk di salah satu bangku taman, membelakangiku. Bahunya terlihat merosot, dan ada aura kesedihan yang terpancar dari dirinya. Saat aku mendekat dan memanggil namanya, ia menoleh dengan terkejut. Matanya sembab, dan wajahnya tampak sangat lelah.
Penampilannya jauh dari sosok Heru yang selalu rapi dan percaya diri yang kukenal dulu. Tanpa ragu, ia langsung berlutut di hadapanku, menggenggam tanganku erat. "Fatim, aku tidak tahu bagaimana caranya meminta maaf atas semua yang telah aku lakukan. Aku benar-benar menyesal." Air matanya menetes membasahi tanganku. Aku membantunya berdiri dan mengajaknya duduk di bangku taman. Kami terdiam beberapa saat, membiarkan suasana hening menyelimuti kami. "Aku sudah memaafkanmu, Heru," ucapku akhirnya, memecah keheningan. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kubayangkan. Heru menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Benarkah, Fatim? Kamu benar-benar memaafkanku?" Aku mengangguk pelan. "Iya, Heru. Aku tidak ingin terus-menerus menyimpan dendam di hatiku. Itu hanya akan menyakitiku lebih dalam." Kami melanjutkan percakapan dengan lebih tenang. Heru menceritakan tentang penyesalannya yang mendalam, tentang bagaimana ia telah kehilangan pekerjaannya, Santi, dan bahkan kepercayaan dari keluarganya. Ia mengakui bahwa ia telah dibutakan oleh egonya dan keinginannya yang tidak sabar untuk memiliki keturunan. Aku mendengarkannya dengan hati yang mulai terasa lebih ringan. Aku bisa merasakan ketulusan dalam penyesalannya. Meskipun luka yang ia torehkan masih membekas, aku tahu bahwa menyimpan dendam hanya akan memperpanjang penderitaanku. "Aku harap kamu bisa belajar dari semua ini, Heru," kataku akhirnya. "Semoga kamu bisa menjadi orang yang lebih baik di masa depan." "Aku akan berusaha, Fatim. Aku berjanji." Kami berpisah di taman itu dengan perasaan yang campur aduk, namun ada kelegaan yang kurasakan. Aku tahu, ini bukanlah akhir yang bahagia seperti di dongeng-dongeng, namun ini adalah akhir yang damai. Aku telah memilih untuk melepaskan beban masa lalu dan membuka diri untuk masa depan yang baru. Setelah pertemuan itu, aku semakin memantapkan diriku untuk melanjutkan hidup. Aku kembali aktif melukis, menciptakan karya-karya baru yang menggambarkan perasaanku dan harapan-harapanku. Aku juga mulai mengikuti kelas yoga dan meditasi untuk menenangkan pikiran dan hatiku. Aku menghabiskan lebih banyak waktu bersama Rina, yang selalu menjadi sahabat terbaikku. Kami sering berbagi cerita, tertawa, dan saling mendukung. Kehadirannya sangat berarti bagiku dalam melewati masa-masa sulit ini. Suatu hari, saat aku sedang berjalan-jalan di sebuah pameran seni, aku bertemu dengan seorang wanita paruh baya yang sangat ramah. Kami terlibat dalam percakapan yang menarik tentang seni dan kehidupan. Ternyata, wanita itu adalah seorang pemilik galeri seni yang sedang mencari seniman baru untuk dipamerkan di galerinya. Ia tertarik dengan beberapa lukisanku yang kulihat di media sosial dan menawarkan kesempatan untuk mengadakan pameran tunggal. Aku sangat terkejut dan bahagia dengan tawaran itu. Ini adalah impianku sejak lama. Aku merasa ini adalah awal dari babak baru dalam karirku sebagai seorang seniman. Beberapa bulan kemudian, pameran tunggalku sukses besar. Banyak orang yang mengapresiasi karya-karyaku, dan beberapa lukisanku bahkan berhasil terjual. Aku merasa sangat bahagia dan bersyukur atas semua yang telah terjadi. Meskipun aku pernah mengalami masa-masa sulit dan penuh dengan rasa sakit hati, aku berhasil bangkit dan menemukan kebahagiaan yang baru. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, melainkan pada diri kita sendiri. Aku juga belajar bahwa memaafkan adalah kunci untuk melepaskan masa lalu dan membuka pintu untuk masa depan yang lebih cerah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun aku yakin aku akan menghadapinya dengan lebih kuat dan lebih bijaksana. Aku telah melewati badai, dan kini aku siap untuk menikmati indahnya pelangi yang muncul setelahnya. Studio apartemen baruku terasa seperti surga kecil bagiku. Cahaya matahari pagi menembus jendela-jendela besar,
menerangi kanvas-kanvas kosong yang menanti sentuhan kuasku. Aroma cat minyak bercampur dengan harum kopi yang baru diseduh, menciptakan suasana yang tenang dan menginspirasi. Dinding-dinding studio dihiasi dengan lukisan-lukisanku, sebuah perjalanan visual dari emosi dan pengalaman yang telah kulalui. Setelah pameran tunggalku, hidupku benar-benar berubah. Mbak Ratna, pemilik galeri yang baik hati, terus memberikan dukungan dan menghubungkanku dengan kolektor seni dan kurator. Beberapa kritikus seni memberikan ulasan positif tentang karyaku, terutama tentang bagaimana aku mampu mengekspresikan emosi yang kuat melalui warna dan sapuan kuas. Aku merasa seperti menemukan kembali diriku yang hilang, menemukan tujuan hidup yang lebih dalam melalui seni. Rina masih menjadi sandaranku. Ia selalu hadir di setiap pembukaan pameranku, memberikan semangat dan pelukan hangat. Kami sering menghabiskan akhir pekan bersama, mengunjungi museum, menonton film, atau sekadar berbagi cerita sambil menikmati makan malam di restoran favorit kami. Persahabatan kami semakin kuat setelah melewati semua drama ini. Kabar tentang Heru sampai padaku secara tidak langsung. Teman yang bekerja di perusahaannya dulu mengatakan bahwa Heru memang mengalami masa sulit setelah pemecatannya. Ia sempat menarik diri dan sulit berinteraksi dengan orang lain. Usaha kulinernya pun dikabarkan mengalami pasang surut. Namun, aku mendengar bahwa ia perlahan mulai bangkit, mencoba mencari pekerjaan baru di bidang yang berbeda dan mulai aktif kembali di media sosial, meskipun dengan citra yang sudah tercoreng. Aku berharap ia benar-benar belajar dari kesalahannya dan menemukan jalan hidup yang lebih baik. Aku mulai membuka hatiku untuk kemungkinan cinta yang baru, meskipun dengan hati-hati. Beberapa pria mencoba mendekatiku, mengirimkan pesan singkat atau mengajak bertemu. Aku tidak menolak, namun aku juga tidak terburu-buru. Aku ingin memastikan bahwa kali ini, aku memilih seseorang yang benar-benar tulus dan bisa menghargaiku apa adanya. Suatu hari aku bertemu dengan seorang pria bernama Arka. Pertemuanku dengan Arka di kafe terasa seperti kebetulan yang indah. Ia memiliki mata yang teduh dan senyum yang menenangkan. Pembicaraan kami mengalir begitu saja, dari seni, arsitektur, hingga buku-buku favorit. Aku terkesan dengan pengetahuannya yang luas dan caranya memandang dunia. Ketika ia memuji lukisanku dengan tulus, aku merasakan kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Setelah pertemuan itu, kami mulai bertukar pesan dan sesekali bertemu untuk makan malam atau sekadar berjalan-jalan di taman. Arka adalah sosok yang perhatian dan selalu menghargai pendapatku. Ia tidak pernah menanyakan tentang masa laluku secara detail, namun ia selalu ada untuk mendengarkanku jika aku ingin berbagi. Aku merasa nyaman dan aman bersamanya. Aku tidak tahu apakah Arka adalah jawaban atas semua doa-doaku, namun kehadirannya memberikan harapan baru dalam hidupku. Aku belajar untuk tidak membandingkannya dengan Heru. Arka adalah dirinya sendiri, dengan keunikan dan kebaikannya. Aku memutuskan untuk menikmati setiap momen bersamanya dan membiarkan waktu yang akan menjawab semuanya. Kehidupan baruku ini terasa lebih damai dan bermakna. Aku telah menemukan kebahagiaan dalam berkarya, dalam persahabatan, dan dalam kemungkinan cinta yang baru. Aku telah melepaskan beban masa lalu dan siap untuk melangkah maju dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan. Kanvas kehidupanku memang baru, dan aku tidak sabar untuk melukiskan kisah-kisah indah di atasnya. Aku percaya akan ada banyak warna cerah dan kejutan menyenangkan yang menantiku di masa depan. Hari-hari berlalu dengan cepat, diwarnai dengan kesibukanku melukis, menghadiri pameran, dan menghabiskan waktu bersama Arka. Hubungan kami semakin dekat dan terasa nyaman. Arka adalah pendengar yang baik dan selalu memberikan dukungan atas karir seniku. Ia sering datang ke studionya, menyaksikan aku berkarya, dan memberikan pujian yang tulus. Suatu malam,
Saat kami sedang menikmati makan malam romantis di sebuah restoran dengan pemandangan kota yang indah, Arka tiba-tiba menggenggam tanganku dan menatap mataku dengan lembut. "Fatim," ucapnya dengan nada serius. "Aku sangat menikmati waktu yang kita habiskan bersama. Kamu adalah wanita yang luar biasa, kuat, dan berbakat. Aku ingin hubungan ini menjadi lebih dari sekadar teman." Jantungku berdebar kencang mendengar ucapannya. Aku menatap balik matanya, merasakan ketulusan yang terpancar dari sana. Aku menyukainya, sangat menyukainya. Namun, pengalaman masa lalu masih membuatku sedikit berhati-hati. "Arka," jawabku dengan suara pelan, "aku juga sangat menikmati waktu bersamamu. Kamu membuatku merasa bahagia dan dihargai. Tapi, kamu tahu tentang masa laluku?" Arka mengangguk. "Aku tahu. Dan itu tidak mengubah perasaanku sedikit pun. Aku menghargai kejujuranmu dan aku kagum dengan kekuatanmu dalam menghadapi semua itu. Aku tidak terburu-buru, Fatim. Aku akan menunggu sampai kamu benar-benar siap." Kata-kata Arka membuat air mataku menetes. Aku merasa sangat beruntung bisa bertemu dengannya. Ia adalah sosok yang sabar, pengertian, dan menerima aku apa adanya. "Terima kasih, Arka," ujarku sambil menggenggam tangannya lebih erat. Aku rasa, aku juga merasakan hal yang sama. Malam itu menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan asmaraku. Aku merasa bahagia dan penuh harapan untuk masa depan. Arka adalah sosok yang tepat untukku, seseorang yang bisa menemaniku membangun kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Beberapa waktu kemudian, aku tidak sengaja bertemu dengan Dewi di sebuah acara amal. Ia tampak lebih ceria dan bahagia. Kami sempat berbincang sejenak, dan ia bercerita bahwa ia sudah mendapatkan pekerjaan baru di perusahaan yang lebih baik. Ia juga sempat menanyakan kabar Heru. "Aku dengar Mas Heru sekarang sedang fokus dengan usaha kulinernya," kata Dewi. "Katanya sih, lumayan ramai. Semoga dia bisa sukses." Aku mengangguk. Aku senang mendengar bahwa Heru juga sudah mulai menata kembali hidupnya. Meskipun jalan yang ia lalui pasti tidak mudah, aku berharap ia bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi merasa marah atau dendam pada Heru. Aku telah benar-benar memaafkannya dan melepaskan semua beban masa lalu. Aku fokus pada masa kini dan masa depan yang lebih cerah. Karir seniku terus berkembang pesat. Aku mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pameran di luar kota. Bahkan ada tawaran untuk pameran di luar negeri. Aku merasa sangat bersyukur atas semua kesempatan yang diberikan kepadaku. Aku juga semakin dekat dengan keluarga Arka. Mereka menyambutku dengan hangat dan tulus. Aku merasa seperti menemukan keluarga baru yang bisa menerimaku apa adanya. Kehidupanku kini terasa lengkap dan bahagia. Aku memiliki karir yang sukses, sahabat yang setia, dan seorang pria yang mencintaiku dengan tulus. Aku telah melewati badai kehidupan dan berhasil menemukan pelangi di ujungnya. Aku belajar bahwa setiap kesulitan pasti ada hikmahnya. Pengalaman pahit dengan Heru telah membuatku menjadi wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih menghargai diri sendiri. Aku juga belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada memiliki keturunan atau tidak, melainkan pada kemampuan kita untuk mencintai dan dicintai, serta menemukan makna dalam hidup. Aku menatap lukisan terbaruku yang tergantung di dinding studio. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita yang berdiri tegak di tengah badai, namun di atas kepalanya terbentang pelangi yang indah. Lukisan itu adalah representasi dari perjalananku, dari kegelapan menuju cahaya. Aku tersenyum. Aku tahu, jejak langkahku di jalan baru ini akan penuh dengan tantangan dan rintangan. Namun, aku tidak takut. Aku memiliki kekuatan dan keyakinan untuk menghadapinya.
Aku siap untuk menulis babak baru dalam kisah hidupku. Babak yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan harapan. Kencan-kencan dengan Arka selalu terasa menyenangkan dan penuh kejutan. Ia memiliki selera humor yang tinggi dan selalu bisa membuatku tertawa. Kami sering menghabiskan waktu di museum seni, berdiskusi tentang berbagai aliran dan teknik lukisan. Ia selalu tertarik dengan apa yang kukerjakan dan memberikan pandangan yang insightful. Ia juga mengenalkanku pada musik-musik klasik yang indah dan film-film independen yang inspiratif. Arka tidak pernah memaksakan apapun padaku. Ia memberikan ruang dan waktu bagiku untuk menyembuhkan luka-luka masa lalu. Ia selalu sabar mendengarkan ceritaku tentang Heru tanpa menghakimi. Kehadirannya yang tenang dan penuh pengertian membuatku merasa aman dan nyaman untuk membuka hatiku kembali. Karir seniku semakin bersinar. Setelah pameran di Galeri Mbak Ratna, aku mendapatkan undangan untuk mengikuti pameran bersama di Jakarta dan Bandung. Beberapa lukisanku bahkan dibeli oleh kolektor dari luar negeri. Aku merasa sangat terharu dan bangga dengan pencapaianku. Aku akhirnya bisa membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa sukses dan bahagia tanpa bergantung pada orang lain. Aku juga semakin dekat dengan keluarga Arka. Mereka sangat menyambutku dengan tangan terbuka. Ibu Arka adalah sosok wanita yang hangat dan penyayang. Ia sering mengundangku untuk makan malam bersama dan selalu memberikan dukungan atas karirku. Aku merasa seperti menemukan keluarga baru yang bisa menerimaku apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihanku. Suatu sore, saat aku sedang membantu Arka menata apartemen barunya, ia tiba-tiba berhenti dan menatapku dengan senyum lembut. "Fatim," ucapnya sambil meraih kedua tanganku. Aku tahu mungkin ini terlalu cepat, tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Aku jatuh cinta padamu. Maukah kamu menjadi bagian dari hidupku selamanya? Air mata bahagia mengalir di pipiku. Aku tidak menyangka Arka akan melamarku secepat ini. Namun, di dalam hatiku, aku tahu jawabannya. Aku mencintainya, dan aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpanya. "Iya, Arka," jawabku dengan suara bergetar. "Aku mau." Arka tersenyum lebar dan memelukku erat. Aku merasakan kehangatan dan cinta yang tulus dari pelukannya. Aku tahu, aku telah menemukan rumah yang sesungguhnya di hatinya. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar dari Dewi bahwa Heru akan mengadakan acara syukuran kecil-kecilan untuk merayakan keberhasilan usaha kulinernya yang semakin maju. Ia mengundang beberapa teman kantor lama dan beberapa kenalan lainnya. Aku merasa sedikit terkejut mendengar kabar itu. Namun aku tidak merasakan adanya rasa iri atau marah sedikit pun. Aku justru merasa senang melihatnya bisa bangkit kembali. Aku mengirimkan pesan singkat kepada Dewi, mengucapkan selamat untuk Heru. Dewi membalas pesanku dengan ucapan terima kasih dan mengatakan bahwa Heru tampak lebih bahagia dan lebih dewasa. Aku menyadari bahwa aku telah benar-benar melepaskan masa lalu. Aku tidak lagi terikat pada rasa sakit dan dendam. Aku telah menemukan kebahagiaan yang baru bersama Arka, dan aku siap untuk menatap masa depan yang cerah bersamanya. Aku melihat ke cermin, menatap diriku sendiri. Aku melihat seorang wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Aku telah melewati badai kehidupan dan berhasil menemukan pelangi di ujungnya. Aku tahu, perjalanan hidupku masih panjang. Namun aku yakin aku akan menghadapinya dengan penuh keyakinan dan cinta. Aku telah menemukan jejak langkahku di jalan baru ini, dan aku siap untuk terus melangkah maju menuju masa depan yang penuh harapan. Masa pertunanganku dengan Arka adalah masa-masa yang indah dan penuh cinta. Kami merencanakan pernikahan yang sederhana namun bermakna, dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Arka selalu melibatkan aku dalam setiap keputusan, membuatku merasa dihargai dan dicintai. Aku juga semakin dekat dengan kedua orang tua Arka.
Mereka menyambutku seperti anak sendiri dan selalu memberikan dukungan atas apapun yang aku lakukan. Aku merasa sangat beruntung memiliki keluarga baru yang begitu hangat dan menerima. Karir seniku terus berkembang. Setelah beberapa kali pameran di dalam negeri, aku mendapatkan tawaran untuk mengikuti pameran seni di Singapura. Ini adalah kesempatan yang luar biasa dan aku sangat bersemangat untuk mewujudkannya. Arka selalu mendukung impianku dan berjanji akan menemaniku ke sana. Beberapa bulan kemudian, hari pernikahanku dengan Arka tiba. Acara akad nikah berlangsung hikmat dan penuh haru. Saat Arka mengucapkan ijab kabul dengan mantap, air mata bahagia mengalir di pipiku. Aku merasa sangat bahagia dan bersyukur telah menemukan cinta sejati dalam hidupku. Resepsi pernikahan kami diadakan di sebuah taman yang indah, di bawah langit senja yang berwarna jingga dan ungu. Suasana terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Aku melihat Rina berdiri di antara para tamu, tersenyum lebar sambil mengacungkan jempol padaku. Aku membalas senyumnya dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. Tanpa bantuannya, aku mungkin tidak akan pernah bisa melewati masa-masa sulit itu. Saat aku berdansa dengan Arka di tengah taman, diiringi alunan musik romantis, aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku menatap mata Arka yang penuh cinta, dan aku tahu bahwa aku telah membuat pilihan yang tepat. Beberapa tahun berlalu, aku dan Arka hidup bahagia bersama. Karirku sebagai seniman terus menanjak. Aku telah mengadakan beberapa pameran di luar negeri dan mendapatkan pengakuan yang cukup baik di dunia seni. Arka juga sukses dengan karirnya sebagai arsitek. Kami saling mendukung dan melengkapi dalam segala hal. Suatu hari, saat kami sedang berlibur di sebuah desa kecil yang tenang, aku menerima pesan singkat dari Dewi. Ia mengabarkan bahwa Heru telah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki. Aku tersenyum membaca pesan itu. Aku turut bahagia untuknya. Akhirnya, ia mendapatkan apa yang selama ini ia inginkan. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi merasakan sakit hati atau dendam pada Heru. Aku telah benar-benar melepaskan masa lalu dan fokus pada kebahagiaanku saat ini. Aku belajar bahwa hidup ini penuh dengan kejutan dan rencana Tuhan selalu lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Aku menatap Arka yang sedang duduk di sampingku, menikmati pemandangan sawah yang hijau membentang luas. Aku menggenggam tangannya erat. Aku tahu, aku telah menemukan pelangi di ufuk senjaku. Sebuah akhir yang indah untuk sebuah perjalanan yang penuh dengan liku dan warna. Aku bahagia.